Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan tes. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, fungsi tes. Setiap kali akan memberikan tes, kebanyakan guru selalu bertanya kepada dirinya sendiri, pertanyaan apakah yang akan saya berikan? Jawaban apakah yang saya perlukan? Dan jawaban manakah yang tidak saya perlukan? Berapa butir soal akan saya buat? Bagaimanakah bentuk kunci jawabannya? Dan lain-lain pertanyaan lagi. Fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal. A. Fungsi untuk kelas. B. Fungsi untuk bimbingan. Dan C. Fungsi untuk administrasi. Selain fungsi-fungsi tes ini, hal lain yang harus diingat adalah A. Hubungan dengan penggunaan, B. Komprehensif, dan C. Kontinu. A. Hubungan dengan penggunaan. Waktu menyusun tes, dalam hati harus selalu diingat fungsi mana yang saat itu dipentingkan, karena fungsi yang berbeda akan menentukan bentuk atau isi tes yang berbeda pula. B. Komprehensif. Sebuah tes sebaiknya mencakup suatu kebulatan, artinya meliputi berbagai aspek yang sangat atau dapat menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan, kecerdasan, sikap, perasaan, sosial, dan sebagainya. Hal ini dapat dicapai apabila tes itu merupakan rangkaian tes, misalnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. C. Kontinuitas. Berhubungan dengan prinsip komprehensif, maka prinsip kontinuitas mempunyai persamaan tujuan. Sebaiknya tes disusun sedemikian rupa dengan menggambarkan kelanjutan dari awal anak memasuki suatu sekolah sampai dengan kelas terakhir. Dengan demikian akan diketahui perkembangan anak itu, tidak dengan terputus. Yang kedua, langkah-langkah dalam penyusunan tes. A. Menentukan tujuan mengadakan tes. B. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. C. Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. D. Menderetkan sebuah indikator dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku yang terkandung dalam indikator itu. E. Menyusun tabel spesifikasi yang membuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Uraian secara terinci tentang tabel spesifikasi. F. Menuliskan butir-butir soal didasarkan atas indikator-indikator yang sudah dituliskan pada tabel indikator dan aspek tingkah laku yang dicakup. Apabila indikator ditulis sangat khusus, maka semua indikator diukur oleh butir soal. Akan tetapi, jika indikator itu merupakan indikator esensial, maka satu indikator dapat diukur dengan lebih dari satu butir soal. Kecenderungan yang ada pada guru-guru beberapa waktu yang lalu, pengukuran ranah kognitif hanya ditekankan pada 3 aspek, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Akan tetapi dalam UAS dan SNPTN, aspek-aspek yang lain juga sudah diukur sejalan dengan bentuk itemnya. Penyusunan item yang paling mudah adalah pengukuran aspek ingatan. Untuk aspek-aspek lainnya,
walaupun dikehendaki dan diusahakan masuk dalam kategori pemahaman dan aplikasi, setelah diperiksa kemungkinan besar juga masih bersifat ingatan. Itulah sebabnya dalam tulisan ini akan dikemukakan cara-cara atau item mengenai setiap aspek beserta contoh-contohnya. A. Soal ingatan. Hampir tidak ada kesulitan bagi para guru untuk membuat item mengenai ingatan, baik bagi soal bentuk uraian maupun objektif. Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada catatan atau buku. Pertanyaan ingatan biasanya dimulai dengan kata-kata mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftar, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, mereproduksikan. Pertanyaan ingatan bisa digunakan untuk mengukur penguasaan materi yang berupa fakta, istilah, definisi, klasifikasi atau kategori, urutan maupun kriteria. Contoh-contoh pertanyaan ingatan. Yang pertama, contoh ingatan uraian. 1. Apa sebab Indonesia dapat mencapai kemerdekaan? Yang kedua, jelaskan bagaimana terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, sebutkan satuan yang dicapai dalam sistem MKS untuk besaran, panjang, masa, waktu, kecepatan, dan percepatan. B. Soal pemahaman. Untuk menjawab pertanyaan, pemahaman siswa dituntut hafal sesuatu pengertian, kemudian menjelaskan kalimat sendiri, atau siswa memahami dua pengertian atau lebih, kemudian memahami dan menyebutkan hubungannya. Dalam menjawab pertanyaan, pemahaman siswa selain harus mengingat, juga berpikir. Pertanyaan pemahaman lebih tinggi daripada ingatan. Pertanyaan pemahaman biasanya menggunakan kata-kata perbedaan, perbandingan, menduga, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. C. Soal aplikasi. Soal aplikasi adalah soal yang mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah sehari-hari atau persoalan yang dikemukakan oleh pembuat soal. Soal aplikasi selalu dimulai dengan kasus atau persoalan yang dikarang oleh penyusun soal, bukan keterangan yang terdapat dalam buku atau pelajaran yang dicatat. Kata-kata yang digunakan dalam soal aplikasi atau kemampuan yang dituntut antara lain mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan, memodifikasikan, menghubungkan, menunjukkan, dan menggunakan. D. Soal analisis. Soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan siswa untuk menganalisis atau menguraikan sesuatu persoalan untuk diketahui bagian-bagiannya. Dalam hierarki taksonomi, analisis lebih tinggi dari aplikasi. Soal analisis harus dimulai dengan kasus yang dikarang sendiri oleh guru, bukan mengambil uraian dari buku atau catatan pelajaran. Kata-kata yang digunakan atau kemampuan yang dituntut antara lain meliputi memerinci, menyusun diagram, membedakan, mengilustrasikan, menyimpulkan, memilih, memisahkan, dan membagi. E. Soal sintesis. Sebagai kebalikan kemampuan untuk menganalisis adalah kemampuan untuk mengadakan sintesis. Soal sintesis juga harus dimulai dengan suatu kasus. Berdasarkan atas penelaahan kasus-kasus tersebut,
siswa diminta untuk mengadakan sintesis, yaitu menyimpulkan, mengategorikan, mengkombinasikan, mengarang, membuat rencana, menyusun, dan menciptakan. F. Soal evaluasi. Soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil kesimpulan, membandingkan pertentangan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, dan menafsirkan. Soal evaluasi selalu didahului dengan kasus yang telah diteliti oleh siswa dengan teropong hukum, dalil, prinsip, kemudian mereka mengadakan penilaian baik atau tidak didasarkan atas benar atau salah. Yang ketiga, komponen-komponen tes. A. Buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. B. Lembar jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilai bagi tester untuk mengerjakan tes. Untuk soal pilihan ganda, biasanya dibuatkan lembar nomor dan huruf A, B, C, D menurut kebanyakan alternatif yang disediakan. C. Kunci jawaban tes berisi jawaban yang dikehendaki. Kunci jawaban ini dapat berupa huruf-huruf yang dikehendaki atau kata atau kalimat. Untuk tes, bentuk uraian yang dituliskan adalah kata-kata kunci ataupun kalimat singkat untuk memberikan ancaran-ancaran jawaban. D. Pedoman penilaian atau pedoman scoring berisi keterangan perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Baik, mungkin sekianlah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.